Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di lain waktu dan di lain kesempatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang filsafat ilmu dan bioetika. Pada tema hari ini yang kita bahas adalah berpikir ilmiah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui definisi berpikir ilmiah. Jadi, definisi berpikir ilmiah itu merupakan metode berpikir yang didasarkan pada suatu logika deduktif atau logika induktif. Berpikir ilmiah itu merupakan proses berpikir atau mengembangkan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah. Itu merupakan definisi dari berpikir ilmiah. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, pada slide ini terdapat empiri, terdapat kalimat empiri dan penalaran. Apa sih kaitan dari empiri dan penalaran? Tapi sebelum itu kita harus mengetahui definisi dari empiri. Apa sih empiri itu? Empiri ini merupakan pengalaman atau pengalaman yang didasarkan atau dapat diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Yang dari empiri ini mempunyai keterkaitan dengan penalaran. Nah, penalaran sendiri itu adalah proses berpikir yang bertolak pada pengamatan indera atau pengamatan empirik. Jadi kaitannya itu antara empirik dan penalaran itu merupakan tolak dari empirik itu tolak dari penalaran tersebut yang akan dari sejumlah konsep dan pengertian. Nah, tahap-tahapannya itu adalah pertama tahap empiri. Tahap empiri ini kan tadi pengalaman ya, pengalaman. Nah, contohnya yaitu hubungan empiri antara gejala alam yang dicontohkan pada konsep geosentris. Konsep geosentris ini adalah konsep yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat pergerakan semua benda-benda langit. Kenapa konsep geosentris ini termasuk tahap empiri? Karena pada munculnya konsep geosentris ini didasari atas pengalaman pengamatan yang mencetuskan, yaitu pada hal ini yang mencetuskan konsep geosentris ini adalah Aristoteles dan Claudius Ptolemus. Jadi pengamatannya, jadi pengamatan dari konsep yang menghasilkan konsep geosentris ini adalah pertama, karena pada pengamatan pertama yaitu karena bintang-bintang, matahari, dan planet-planet itu tampak berputar mengitari bumi setiap hari, sehingga dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa bumi itu sebagai pusat sistem. Jadi bumi sebagai pusat dari bintang-bintang, matahari, dan planet. Yang kedua yaitu bumi tampak tidak bergerak dari sudut pandang pengamat yang berada di bumi. Jadi itu kenapa bumi itu dikatakan sebagai pusatnya, karena dengan bumi itu dikatakan bahwa bumi itu solid, stabil, dan tetap di tempat. Atau dengan kata lain, bumi itu diam. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap teoritis. Tahap teoritis ini merupakan usaha menarik penalaran rangkaian gejala alam. Contohnya konsep heliosentris. Konsep heliosentris ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus.
Nah, konsep geosentris ini menggambarkan menyimpulkan bahwa matahari itu pusat dari tata surya, di mana bumi, planet, dan benda-benda langit itu berputar mengelilingi matahari. Jadi konsep geosentris ini menentang konsepnya geosentris. Nah, selain itu juga ada IPA sistematik yang IPA sistematik ini dirumuskan dan dihubungkan dengan gejala alam yang didasarkan pada pengamatan dan dedukasi. Jadi dua penggabungan dari pengamatan dan dedukasi. Lanjut ke metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu pendekatan dari metode ilmiah itu ada dua, yaitu rasionalis dan empirisme. Kalau pendekatan rasionalis merupakan pendekatan yang menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif berdasarkan pengetahuan yang tersusun sebelumnya. Sedangkan pendekatan empirisme itu adalah pendekatan yang pendekatan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta. Jadi kalau empiris berdasarkan fakta, sedangkan rasionalisme itu berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini terdapat catatan bahwa pengetahuan yang rasionalis tetapi tidak didukung fakta bukan merupakan pengetahuan yang benar. Kemudian tadi kan metode ilmiah tadi menggabungkan dua pendekatan rasionalis dan empirisme yang sehingga pengetahuan ilmiah atau ilmu itu mempunyai dua kriteria utama. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah adanya konsistensi pengetahuan baru atau berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga secara kumulatif mengembangkan pengetahuan yang ada. Yang kedua, kriteria kedua yaitu adanya kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta atau fenomena empiris. Metode ilmiah. Ya, ini adalah definisi dari metode ilmiah tadi, yaitu merupakan langkah-langkah dalam memproses pengetahuan ilmiah melalui penggabungan. Nah, penggabungan tadi ya, pendekatan secara rasional maupun empiris dengan jalan membangun jembatan penghubung dalam bentuk pengajuan hipotesis atau metode ilmiah ini cara kerja atau prosedur untuk memahami suatu objek atau fenomena sesuai dengan syarat yang dituntut ilmu berdasarkan berpikir ilmiah. Berdasarkan gambar ini di bawah terdapat kegiatan ilmu. Kegiatan ilmu, kemudian untuk kegiatan ilmu ada kebenaran ilmiah. Ya, dimaksud dari gambar ini adalah dari kegiatan ilmu ini kita akan mendapatkan kebenaran ilmiah, akan tetapi dari kebenaran ilmiah itu tidak langsung didapatkan. Jadi bagaimana cara mendapatkannya adalah dengan adanya metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini merupakan jembatan penghubung antara kegiatan ilmu dan kebenaran ilmiah. Nah, metode ilmiah pada hakikatnya merupakan langkah yang berporos troika, yaitu pertama, penyusunan kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir. Nah, pada penyusunan kerangka berpikir ini menggunakan logika deduktif atau logika yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Kemudian kedua yaitu mengajukan hipotesis. Mengajukan hipotesis ini merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir. Setelah dilakukanlah pengajuan hipotesis, maka dilakukanlah pengujian, yaitu langkah-langkahnya itu setelah penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, maka dilakukanlah pengujian atau verifikasi dari hipotesis tersebut. Atau
Metode ilmiah juga dikenal dengan proses logiko-hipotetiko-verifikatif atau dedukto-hipotetiko-verifikatif. Ini sama-sama ya, logiko-hipotetiko-verifikatif maupun dedukto-hipotetiko-verifikatif itu sama. Jadi prinsip dari logiko-hipotetiko-verifikatif ini merupakan penalaran ilmiah yang harus menggunakan logika tertentu sehingga prinsip-prinsip tersebut terpenuhi. Pertama, prinsipnya yaitu konsisten dengan teori sebelumnya. Jadi konsisten dengan teori sebelumnya sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertentangan dengan teori lain secara keseluruhan. Prinsip yang kedua yaitu harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Ya, karena tadi seperti itu. Jadi hipotesis itu, jadi logika itu merupakan logika itu merupakan pemikiran dalam bentuk penalaran, sedangkan hipotesis itu penjelasan sementara. Hipotetiko itu sama dengan hipotesis ya. Jadi hipotetiko itu merupakan penjelasan sementara yang membantu kita dalam penyelidikan. Nah, kemudian ini adalah alur berpikir ilmiah. Alur berpikir ilmiah ini merupakan inti dari logiko-hipotetiko-verifikatif. Jadi, pertama dari alur berpikir ilmiah ini adalah adanya perumusan masalah, adanya masalah yang terjadi. Kemudian setelah dilakukan perumusan masalah, kita sebenarnya harusnya lari ke hasanah ilmu pengetahuan. Nah, hasanah ilmu pengetahuan ini bisa berupa buku, jurnal, artikel, atau pendapat orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita masuk dulu ke hasanah ilmu pengetahuan? Karena dengan adanya hasanah ilmu pengetahuan ini, itu akan membangun kerangka berpikir dengan cara ini berpikir deduktif atau deduksi. Nah, berpikir deduktif ini adalah tadi menarik kesimpulan dari umum ke khusus atau dari teori yang ada di hasanah hasanah pengetahuan ilmiah dibandingkan dengan fakta yang ada di lapangan. Itu adalah berpikir deduksi sehingga dapatlah menyusun kerangka ilmiah, kerangka berpikir. Nah, dalam hal ini dalam step ini, langkah-langkah ini itu menggunakan teori kebenaran koherensi. Apa teori kebenaran koherensi? Jadi teori kebenaran koherensi ini adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Jadi seperti itu. Setelah dilakukannya penyusunan kerangka berpikir, maka dilakukan perumusan hipotesis. Jadi masalah yang ada, perumusan hipotesis, jawaban sementara untuk kerangka berpikir tersebut. Setelah dilakukan perumusan hipotesis, itu dilakukanlah pengujian hipotesis. Nah, pada pengujian hipotesis ini dilakukan dengan berpikir induktif atau induksi. Dalam berpikir induktif itu dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau dia dari fakta yang ada di lapangan diumumkan dengan teori. Dan dengan melakukan teori kebenaran korespondensi, yaitu apa sih korespondensi? Teori kebenaran korespondensi itu, jadi teori kebenaran korespondensi ini merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar jika pengetahuan
yang pengetahuan tersebut yang ada di lapangan itu berhubungan atau mempunyai korespondensi dengan objek dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi objeknya sesuai dengan pernyataan tersebut. Nah, setelah dilakukan pengujian tadi, maka ditariklah kesimpulan. Di kesimpulan ini ada dua kemungkinan. Hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Jika diterima, maka akan mendapatkan hasanah pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang sudah ada itu berkembang lagi. Jika ditolak, ya balik lagi ke penyusunan kerangka berpikir. Pada pengetahuan hipotesis yang diterima ini menggunakan teori kebenaran pragmatis, yaitu di mana pernyataan ini dianggap benar jika pernyataan tersebut mempunyai sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari atau mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan. Nah, ini adalah jabaran dari diagram alur berpikir ilmiah. Pertama, yaitu perumusan masalah tadi kan. Ya, perumusan masalah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Kemudian, setelah dilakukan perumusan masalah tadi, seperti tadi, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Nah, itu merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi ilmiah. Kemudian perumusan hipotesis. Nah, ini tuh merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan dalam materinya, merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Setelah dilakukan perumusan, pengujian hipotesis. Nah, pengujian ini adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Setelah dilakukan pengujian, maka dilakukanlah penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini dinilai apakah sebuah hipotesis tersebut yang tadi diajukan itu diterima atau ditolak. Kemudian siklus empiris metode ilmiah. Siklus empiris metode ilmiah ini adalah umpan balik ilmu berupa produk hasanah ilmu pengetahuan. Nah, ini pada kerangka ini itu hampir sama dengan alur dari berpikir ilmiah. Jadi produknya itu adalah hasanah ilmu pengetahuan jika hipotesis diterima. Kalau misalnya tadi hipotesisnya ditolak, maka dikembalikan lagi ke kerangka berpikir. Apakah kerangka pemikirannya itu kurang sempurna? Mungkin ya, kalau misalnya koreksi dari seorang peneliti itu misalnya adanya ini ketersediaan premis yang terbatas, atau misalnya peneliti tidak mengantisipasi adanya variabel pengganggu. Nah, proses berstruktur tadi, yaitu fungsi setiap unsur ini terkait antara struktur penelitian ilmiah, kemudian terkait juga dengan penulisan ilmiahnya. Terima kasih. Jadi terima kasih, cukup mungkin ini ya, terdapat kalimat yang tidak berkenan atau kurangnya penyampaian saya mohon maaf karena saya memang banyak kekurangan. Ya, saya akhiri saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.